Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doyok Dawat dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Saya dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai leluhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi, selain bunyi kelima sila Pancasila yang harus kita hafal dan pahami, penting juga mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Dengan begitu, kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang ideologi Pancasila, kamu bisa membaca makna, fungsi, dan serta contoh-contohnya. Berikut adalah saya akan menjelaskan makna ideologi Pancasila dan fungsi dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam mempersatu masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana mempersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga kebutuhan negara. Kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Itulah sebagai itu tadi fungsi ideologi Pancasila. Sekarang saya akan berlanjut ke tujuan dan dimensi ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan.
menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia, menciptakan bangsa nasionalisme dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk mensejahterakan bersama. Menciptakan bangsa yang adil, baik sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya saya akan berlanjut ke dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dengan kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang yang berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan ideologi tersebut menyesuaikan dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yaitu sila yang pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seorang untuk memeluk suatu di antara agama tertentu. 2. Sila kedua, saling menghormati sesuai abad ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib saling memiliki rasa hormat antara individu ataupun kelompok. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat adalah adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila kelima adalah contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Ya, itu tadi adalah sedikit ringkasan materi ideologi Pancasila ideologi bernegara.